Baik saudara, masih bersama kami di Studio 2 Kompas TV Biro Riau. Kita kembali melanjutkan perbincangan bersama Bapak Mulyono, DPRD Kepulauan Meranti. Di mana tadi kita sudah membahas terkait tentang potensi dari Kepulauan Meranti tersebut dan juga potensi-potensi daerah yang bisa meningkatkan yang namanya pembangunan dan juga ekonomi. Dan tadi sudah disampaikan dari Bapak Mulyono bahwa banyak sekali usaha-usaha yang setelah dilakukan dari pemerintah dan juga dari DPRD. Salah satunya meningkatkan usaha yaitu UMKM dan juga anak muda. Pak Mulyono, kita tadi sudah menyebutkan, tadi Bapak menyebutkan kalau bahwasanya potensi desa Meranti itu banyak sekali. Kita lihat Kabupaten Kepulauan Meranti juga pasti punya yang namanya komoditas unggulan seperti tadi sagu dan juga kelapa. Dan UMKM juga merupakan salah satu cara untuk bisa meningkatkan pembangunan dan juga ekonomi masyarakat. Kalau boleh tahu, bagaimana tentang usaha yang kita tahu, usaha UMKM itu dan anak muda itu menjadi fokus utama dari pemerintah juga. Bagaimana kondisinya di Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri, Pak? Jadi beginilah ya, saya sampaikan dari awal sejarah Meranti. Daerah Meranti itu daerah perairan sebenarnya. Jadi Meranti itu wilayah transit. Dulu saya buka sedikit sejarah. Kepri itu dulu sewaktu mereka di Provinsi Riau sebelum berpisah, orang-orang Kepri itu kalau mau ke Provinsi Riau itu harus hadir dulu ke Meranti, mampir dulu ke Meranti, kemudian dari Meranti itu mereka naik Jelatik. Ada kapal dulu, kapal Jelatik baru sampai di Pekanbaru. Jadi daerah Meranti itu dulu tahun 70-an itu sangat terkenal. Daerah pelayaran, hubungan internasional Malaysia, Singapura. Potensi itu sangat besar dulu. Daerah Meranti itu dulu, selain Bagan, itu penghasil ikan terbesar Indonesia. Jadi penghasilan ikan terbesar, dulu panglung-panglung ikan itu di Pulau Rangsang. Di Pulau Rangsang itu ada namanya panglung ikan. Ikan itu nanti kita bawa, kemudian diekspor ke Malaysia dan untuk kebutuhan masyarakat di daerah Meranti. Jadi kalau untuk anak muda zaman sekarang, apalagi di zaman sekarang ini zaman milenial, sebenarnya anak muda ini kan tak jauh dari media, tak jauh dari teknologi. Jadi untuk memberi pencerahan motivasi anak muda memang harus tidak lepas dari nama dia gadget, alat elektronik. Artinya dari satu sisi itu kita harus memberi sedikit ilmu kepada mereka melalui teknologi. Jadi teknologi itu kalau mereka ingin berkecimpung di dalam industri, di situ daerah pelayaran yang mana berhubungan langsung ke Pekanbaru, Tanjung Pinang, Batam, Singapura, Malaysia. Yang kedua, kalau mereka ini butuh pertanian, saya juga salah satu pembina pemuda tani Indonesia. Karena umur saya dah lewat, saya ketua pembina. Jadi ketuanya teman-teman saya rekrut kemarin. Dan ini kemarin kami sudah menyiapkan dapat bantuan dari pusat traktor. Jadi kalau mereka untuk bertani melalui kelompok-kelompok ini tadi yang kita bina, ini akan kita sedikit memberikan bagaimana cara bertani modern. Artinya kalau mereka biasa menggunakan cakul, traktor ini untuk lebih mempermudah mereka untuk dalam konteks yang lebih luas. Contohnya kalau mereka berkebun atau bertani itu dalam hanya berapa kecil saja atau untuk menggunakan cakul, tapi kalau mereka menggunakan sampai 1 hektar 2 hektar, kalau tidak punya alat berat itu agak sulit. Tapi traktor ini kita siapkan untuk mereka melakukan kegiatan itu. Jadi dengan adanya begitu mereka mudah mengerjakan itu tadi. Kalau mereka nanti dalam satu sisi anak-anak muda ini kita beri sedikit motivasi di nelayan, di sini dalam kelompok-kelompok kecil tadi kita suruh mereka itu tadi buat kelompok nelayan dengan 10 orang tadi kita bantu seperti kapal-kapal kecil yang 2 ton, 5 ton, kemudian sampan, kemudian alat-alat tangkap ikan. Jadi kalau mereka hanya dengan mancing, mereka tidak punya penghasilan besar. Jadi dengan alat tangkap tadi, insya Allah mereka pergi ke laut, penghasilan mereka besar, kemudian mereka bisa menjual ke pasar, ke agen. Alhamdulillah, karena potensi daerah Meranti itu sangat banyak.
Tapi bagaimana dengan pengaruh anak muda sendiri, Pak? Di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri, apakah anak mudanya semangat untuk ikut program ini? Dan yang kita tahu bahwa di daerah kepulauan itu pasti sangat berpengaruh dengan yang namanya tadi Bapak bilang, Kepulauan Meranti berdekatan dengan negara tetangga. Banyak sekali anak muda yang berpindah tempat untuk bekerja di luar daripada di daerahnya sendiri. Ya, memang pada hakikatnya saat ini memang beberapa pemuda-pemuda Meranti itu lebih banyak bekerja ke luar negeri seperti Malaysia, karena dihitung tukaran Malaysia itu sudah mencapai sekitar RM1 itu 3.000 lebih. Artinya kalau mereka bekerja ke luar negeri, satu hari penghasilan mereka itu bisa mendapat 300.000. Kalau mereka bekerja di Meranti itu hanya paling tinggi 150.000. Jadi dengan target besar mereka tadi, mereka harus kerja luar negeri, begitu. Tetapi hal ini kan tidak bisa kita menganggap bahwa kita harus membiar. Jadi kita harus memberi motivasi pemerintah daerah dan juga kita kawan-kawan di DPR melalui Komisi 2 ini tadi, melalui reses, kita akan memberi sedikit pengertian lah. Kalau mereka bekerja hanya dapat 300.000, tapi mereka bisa mengelola langsung, mereka bisa menghasilkan 1 juta. Contoh begini, kalau mereka berkebun lada, kemudian kita kasih bibit di belakang rumah mereka itu tadi, kalau panen, mereka jual ke pasar langsung, harga lebih banyak, pendapatan mereka lebih tinggi. Di sinilah rangsangan yang harus kita lakukan. Karena kalau kita tidak merangsang, kalau kita tidak memberi motivasi, mereka ini akan tertutup dalam berpikir. Jadi mereka lebih bagus, mereka lebih, contohnya bekerja ke Malaysia langsung dapat begitu. Tapi mereka kita kasih dengan bibit tadi, mereka mengelola dengan pendapat tinggi, pendapatan lebih tinggi, pasti mereka berpikir ulang. Kalau begini tak perlu lagi keluar negeri. Kalau keluar negeri mana tahu ditangkap nanti, kan? Kalau kerja di kampung hasil lebih tinggi, mereka pasti mereka tetap di kampung gitu. Oke Pak, untuk menyongsong kegiatan program tersebut, apakah ada dari pemerintah atau DPRD sendiri untuk membantu dari sektor UMKM tadi, meningkatkan sektor UMKM di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri, Pak? Sebenarnya melalui koperasi-koperasi, kalau pendapatan mereka itu kan dari kemampuan daerah sendiri. Contoh begini, pemerintah daerah punya kemampuan membantu melalui koperasi-koperasi desa-desa itu tadi. Tapi kalau pemerintah daerah itu tidak punya kemampuan untuk membantu, maka pemerintah daerah tidak bisa membantu. Tapi alhamdulillah, saat ini program Pak Prabowo kan ada namanya Koperasi Merah Putih. Insya Allah saya sendiri dari Praksi Gerenda akan mengawasi langsung nanti ke desa-desa dan melihat siapa saja pengurus-pengurus koperasi itu tadi. Mereka itu harus bekerja secara profesional. Contohnya, ketentuan-ketentuan pusat itu sudah mereka terima. Dengan acuan itu tadi harus mereka lakukan. Contoh kecil. Kalau memang perintah pusat itu dengan uang yang sudah dibantu oleh pemerintah pusat melalui Koperasi Merah Putih tadi, dengan item pekerjaan contoh untuk pertanian, mereka harus membantu orang pertanian. Atau mereka harus bantu di situ untuk perbengkelan, harus perbengkelan, jangan ke lain. Untuk menambah modal, nanti insya Allah kita akan sedikit memberi bantuan secara berpikir. Contoh begini, pemerintah Indonesia melalui perbankan, Bank BRI, Bank Daerah Riau, Bank BNI juga, itu kan ada dana KUR. Jadi koperasi nanti kita bimbing, kita bawa ke bank, coba kasih pinjam melalui dana KUR. Gitu kan, dana KUR mereka pinjamkan dengan modal kecil, tapi uang itu nanti di koperasi itu tadi mereka kasih pinjaman ke masyarakat. Artinya masyarakat yang dapat pinjaman dari koperasi itu tadi, yang mereka tahu cara mengelolakan uang tadi, yang koperasi tahu harus mengerti, harus tahu latar belakang usaha ini. Kalau dikasih pinjam bisa tak mengembang usahanya, karena setiap desa mereka kan tahu kultur sendiri, tahu budaya, orang itu tahu sendiri bahwa contoh, ini orang ini betul-betul bekerja atau tidak, atau dikasih bantu uang habis. Tapi karena mereka satu kampung, mereka kenal keluarga mereka, oh yang ini bisa dibantu. Jadi melalui dana KUR yang dapat tadi ke Koperasi Merah Putih tadi ini dibantu ke pengusaha kecil. Contoh, ada pengusaha kedai, yang mana dalam program Koperasi Merah Putih dari dana pusat itu tidak ada masuk. Tapi koperasi ini tadi dapat pinjaman dari dana KUR yang dana kecil, dibantu ke kedai-kedai itu, kedai-kedai kecil,
Kemudian dibantu, mereka bisa usaha. Jadi mengembang usaha, mereka bisa berpendapatan lebih besar gitu. Jadi di situ nanti kita akan mendampingi koperasi-koperasi itu tadi. Semoga koperasi itu akan memberikan sedikit tambahan pendapatan masyarakat. Jadi menunjang pembangunan ekonomi yang mana pada saat ini Pak Prabowo sangat butuh masyarakat di bawah di desa-desa itu punya pendapatan yang lebih besar gitu. Oke, baik. Kita tahu sebenarnya kalau di Indonesia sendiri banyak sekali masyarakat mengeluh tentang ada bantuan tapi administrasinya sangat sulit untuk dilakukan. Bagaimana kondisinya kalau di Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri, Pak? Kalau kita tahu banyak tadi Bapak sampaikan bantuan-bantuan dari pemerintah, tapi tentang pengelolaan dari kepengurusan administrasinya, bagaimana kondisinya di Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri, Pak? Tadi saya sampaikan sangat sederhana begini. Ini kan Koperasi Merah Putih, yang mana koperasi ini kan program negara. Mereka punya uang bantuan pusat, kemudian mereka merealisasi bantuan itu tadi. Bantuannya contoh ke perkebunan mereka bantu, kemudian perbengkelan mereka bantu. Itu kan sudah ada jenisnya. Tetapi nanti koperasi ini kita langsung dampingi ke perbankan. Ke perbankan mereka minjam uang. Koperasi ini tadi kan punya aset. Minjam uang di Bank BRI, contoh, atau Bank Riau, pinjam uang dengan bunga kur kecil. Jadi mereka kan sekarang kalau soal pinjaman itu kan kepercayaan. Jadi kalau ada pengusaha, contoh ada pengusaha retail di daerah kampung-kampung tadi itu, jadi mereka kenal, mereka tahu budaya, mereka tahu sifat masyarakat setempat. Kalau ini bisa dipercaya, kalau ini tidak bagus. Contoh orang yang bisa dipercaya tadi dibantu dari uang yang dapat pinjaman dari dana kur tadi kan dengan bunga kecil dibantu masyarakat tanpa menggunakan prosedur yang berat. Contoh mereka sudah mengenal. Artinya peminjaman itu sebenarnya dengan kepercayaan. Contoh saja, mohon maaf, itu koperasi-koperasi seperti koperasi yang tidak punya izin, yang kawan-kawan minjam sampai 20%, itu masyarakat di pedesaan juga pinjam. Tapi dengan Koperasi Merah Putih tadi dengan dapat dana kur itu bunga kecil, mereka ngasih dengan bunga yang kecil terhadap pengusaha kecil masyarakat itu kan, mereka lebih ringan. Mereka tidak minjam dengan tengkulak lagi. Jadi mereka berusaha dengan cara berpikiran yang lebih tidak tertekan begitu. Oke, baik Pak. Kita tahan dulu perbincangan kita kali ini karena ini makin seru sekali, Saudara. Habis ini kita masih akan tetap lanjut perbincangan bersama Bapak Mulyono. Jadi tetap bersama kami.